Oke, halo. Selamat sore. Ya, kita ketemu lagi pada Uncut, Shows Uncut. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang besar, ya. Bahwa topik yang dibawakan ini ya berkaitan dengan apa yang sering kita pikirkan dan bahkan kita idamkan. Apa itu? Yaitu menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki dalam hidup ini. Bahwa pertanyaan-pertanyaan atau masalah atau sebagai halnya kita manusia menemukan banyak sekali ya fenomena susahnya mengerjakan kegiatan A atau menantangnya mengerjakan perbuatan B ya, atau tindakan B ya, event A, event C, event D dan sebagainya. Nah, rutinitas yang kita kerjakan ya, terkadang kita menemukan satu gap di mana gap itu sesuatu yang terbuka ya, sesuatu yang menjadi tanda kutip masalah untuk kita sebagai manusia. Nah, masalah entah kita dalam pekerjaan, entah itu dalam rutinitas kita sebagai seorang pedagang, seorang pengusaha, seorang pejabat, atau mungkin seorang siswa, murid, seorang guru, dan seluruh jabatan-jabatan atau seluruh kegiatan aktivitas kita secara pribadi ya dalam hidup ini, itu terkadang dan tidak jarang kita menemukan problem. Nah, secara naluri kita saat menemukan problem adalah kita ingin menemukan jawabannya, menemukan jawaban secara langsung. Padahal jawaban itu terkadang tidak harus kita temukan pada hari ini. Nah, jawaban-jawaban yang sangat ingin kita temukan itu begitu sangat kuat ya. Ada semacam hasrat yang tersiksa di dalam batin kita untuk menemukan jawaban itu. Sebagai contoh seperti korupsi, kemudian baru-baru ini RUU TNI ya. Bagaimana TNI ya disinyalir sedang melakukan rapat bersama DPR untuk mengesahkan ya undang-undang rancangan, yang dimana rancangan itu secara historis ya, kita memiliki bagaimana TNI atau militer itu masuk di jabatan-jabatan sipil. Yang dikhawatirkan adalah otoritarianisme ya, yang bakal kita dapati atau kita akan alami sebagaimana zaman pada Orde Lama ya. Sehingga Orde Baru datang dengan Soeharto, bagaimana sejarah mencatat pembungkaman sipil, pembungkaman pendapat, pembungkaman dan lain sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah saat itu karena menggunakan kekuatan militer dan jabatan-jabatan menteri hingga jabatan di bawahnya ya, sampai ke desa itu bahkan orang sipil itu sangat jarang ya memangku jabatan-jabatan strategis lain di Indonesia pada zaman pemerintahan Soeharto pada saat itu. Nah, undang-undang bagaimana militer ingin masuk ya, masuk pada jabatan-jabatan strategis, jabatan sipil ini disinyalir akan bisa saja terjadi ya, membawa dampak yang kurang signifikan, disinyalir seperti itu. Tapi bisa juga kita mengambil contoh bagaimana militer itu menguasai pemerintahan, menguasai sebuah sistem sebagaimana Cina ya. Tiongkok saat ini yang menjadi negara yang awalnya
adalah negara biasa dan bahkan dijajah oleh Jepang, sekarang adalah negara paling kaya, paling kuat, powerful, bahkan menyaingi Amerika Serikat. Maka kita melihat perang dagang yang dikerjakan, yang sedang terjadi antara United States of America dan Tiongkok, itu adalah perang bagaimana mereka menguasai, ya, berebut kekuasaan ekonomi, ya, kekuasaan sosial, kekuasaan politik, dan segala lini kehidupan. Nah, sebetulnya kita memiliki contoh-contoh yang baik, ya, seperti negara yang dimiliki oleh negara Tiongkok saat ini. Jika militer masuk di jabatan-jabatan sipil strategis lainnya di sebuah negara, tapi juga kita bisa melihat dan secara langsung merasakan bagaimana pembungkaman publik, bagaimana opini demokrasi itu betul-betul dibungkam kalau kita menerapkan, ya, bagaimana TNI itu, fungsi TNI itu dijalankan atau diterapkan di Indonesia. Apalagi kita sudah memiliki sejarah, kita memang merasakan secara langsung sejarah, bukan lagi kata orang, tapi memang kita merasakan. Nah, teman-teman, seperti yang saya sebut di awal, bahwa kebanyakan kita itu lebih senang menemukan jawaban atas sebuah soal dalam hidup. Padahal jawaban itu tidak lebih penting dibandingkan mencari jawaban, ya. Orang mencari jawaban pada sebuah faktor, pada sebuah masalah atau soal itu dengan berbagai cara. Justru, ya, dalam hidup ini sesuatu yang lebih penting daripada menemukan jawaban adalah selalu mengajukan pertanyaan atas sebuah jawaban yang mungkin belum ada. Nah, always questioning, ya, perkara atau kemampuan always questioning about all the things in our reality, ya, in ourselves, or even out of ourselves. It can be anything, ya. Jadi kemampuan untuk mempertanyakan semua hal adalah kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi kalau kita memiliki kemampuan untuk selalu questioning terhadap segala sesuatu, maka selama itu pula kita bisa memiliki cara berpikir yang kritis. Nah, orang yang berpikir kritis, orang yang berpikirnya deep, orang yang ingin menerapkan deep learning adalah orang yang terbiasa untuk questioning, mempertanyakan segala hal. Mempertanyakan segala hal itu sebetulnya bukan untuk menentang, ya, tapi tujuannya adalah untuk memahami mengapa sesuatu itu penting, mengapa sesuatu itu harus diambil, mengapa sesuatu itu harus dibuang, dan sebagainya. Itu karena pasti memiliki jawabannya. Nah, tapi tadi telah disebut di awal oleh saya pribadi bahwa untuk menemukan jawaban, jadi antara questioning dengan finding the answers, ya. Jadi finding the answers dan question itu sebagai sesuatu yang memang bagai sebuah mata koin yang berbeda, ya. Kalau kita melihat koin, ada sisi kiri dan sisi kanannya, atau sisi atas, sisi bawahnya. Nah, sisi ini adalah sebuah perspektif yang berbeda, ya kan? Dengan perspektif yang berbeda tapi memiliki kedekatan yang sama, mereka menyatu. Nah, tidak selamanya apa yang kita pertanyakan itu ada jawabannya. Tidak semua masalah yang kita hadapi ada jawaban. Tapi orang yang berpikir pasti ingin sekali mencari jawaban. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang besar, Einstein, Tesla, dan orang-orang seperti Elon Musk,
sebagai orang yang kita sebut sebagai inventor, ya, seorang penemu. Bagaimana dia berpikir di luar dari apa yang biasa orang-orang pikirkan. Maka jangan lupa untuk terus berpikir, karena dengan berpikir dan selalu mengajukan sebuah pertanyaan terhadap apapun yang ada di hadapan Anda, maka Anda akan menjadi segelintir orang-orang terpilih yang pernah hidup di sejarah manusia atau di bumi ini. Sampai jumpa.